diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala 3 macam kecerdasan, yaitu kecerdasan spiritual atau SQ. Itu kontribusinya terhadap kesuksesan lahir batin kita, dunia akhirat kita, itu kontribusinya 50%. Kemudian untuk kecerdasan emosional kontribusinya 30%, dan kecerdasan intelektual kontribusinya adalah 20%. Artinya yang paling tinggi, yang paling berperan untuk kita bisa sejahtera lahir batin kita ya, dalam keadaan pribadi yang kuat, mandiri, bahagia lahir batin, itu yang harus kita utamakan adalah membuat diri kita, kecerdasan yang Allah berikan kepada kita berupa kecerdasan spiritual itu kita matangkan lebih dahulu, kita dewasakan lebih dahulu. Kenapa seperti itu? Karena ketika spiritual kita matang dan dewasa, maka kecerdasan emosional dan kecerdasan intelektual akan terangkat dengan sendirinya. Seperti itu. Jadi sebenarnya tema yang diminta kepada saya tentang menjadi pribadi yang kuat, mandiri, dan bahagia lahir batin, ini adalah sebuah lingkaran seperti di slide yang pertama ya. Jadi antara kuat, mandiri, dan bahagia lahir batin itu merupakan sebuah lingkaran satu sistem ya, di mana satu dengan yang lain saling berpengaruh ya. Yang terpenting ya, kenapa kita harus lebih dahulu ya mengutamakan kecerdasan spiritual ya, karena ini yang menjadi basic, ini yang menjadi andalan utama. Ketika di sini urusannya beres, maka emosional kita akan ikut mendewasa, intelektual kita yang Allah berikan kepada kita dengan kondisi masing-masing yang tidak sama, itu juga akan optimal bisa muncul ya di dalam diri kita. Nah, mungkin untuk kembali lagi kepada yang terakhir ya, mari kita sama-sama untuk memeriksa ya diri kita, karena tadi yang saya bilang bahwa kecerdasan spiritual adalah yang pertama dan utama yang harus kita perhatikan lebih dahulu, maka semuanya akan mengikuti ke arah ini. Maka kita mari sama-sama untuk memeriksa diri kita masing-masing dengan konteks kita masing-masing, karena kita semuanya sedang berproses dan proses kita semua satu dengan yang lain itu tidak sama. Makanya jangan sampai kita membanding-bandingkan dengan suami, dengan orang tua, dengan teman, atau dengan siapapun, karena kita mempunyai konteks yang berbeda-beda yang Allah ciptakan untuk diri kita tuh, kita sangat unik satu dengan yang lainnya. Apalagi ya ditambah faktor genetis kita yang berbeda-beda pertama, yang kedua pola asuh kita juga berbeda-beda, yang ketiga sejarah hidup kita juga berbeda-beda, yang membuat akhirnya proses kita untuk menemukan kecerdasan spiritual yang matang itu juga prosesnya sangat berbeda. Nah, di sini ya, mari kita sama-sama periksa diri kita, terutama saya nih. Saya yang ngomong ini harus paling penting untuk memeriksa apakah sudah benar, karena sejatinya hanya orang-orang yang pribadinya selesai yang pasti punya kemampuan untuk menyelesaikan masalah orang lain ya. Jadi cerdas spiritual yang pertama ya, hati selalu terkoneksi dengan Sang Pencipta. Nah, itu yang pertama. Jadi hari-hari kita dari mulai bangun sampai tidur kembali, kita periksa apakah yang dominan di dalam diri kita lebih banyak pikiran dan perasaan kita ke arah Sang Pencipta kita, atau kita sibuk dengan masalah kita ya. Itu hanya kita yang bisa memeriksa diri kita sendiri, karena masalah terkoneksi dengan Sang Pencipta itu adalah urusan rasa ya. Rasa itu yang bisa mengontrol adalah
diri sendiri yang punya rasa, kita tidak bisa mengontrol rasanya orang lain dengan sang penciptanya. Jadi hanya kita sendiri yang bisa. Kemudian yang kedua, memiliki kesadaran pada diri sendiri. Kesadaran itu apa maksudnya? Jadi kesadaran itu adalah menyadari, mengenal betul diri kita sendiri, ya, menyadari bahwa kita ini adalah makhluknya Allah, hambanya Allah. Kita bisa hadir di dunia ini masih hidup karena dihidupkan oleh Allah. Kita diberi kecerdasan karena Allah yang memberi kita kecerdasan. Kita bisa sehat, ya, bisa mampu, bisa punya segala apa yang kita mau, misalnya itu karena Allah yang memudahkan semuanya. Adapun faktor kita dalam ikhtiar dan berusaha itu hanya sekian persen. Sejatinya kehidupan kita ini adalah yang mengendalikan, yang menskenariokan adalah Sang Pencipta, yaitu harus dihadirkan kesadaran itu. Selain dihadirkan kesadaran bahwa kita ini adalah seorang hamba, ya, kita lebih mengenal diri kita, apa yang kita mau, ya, apa yang kita suka, apa yang membuat kita bergairah, apa yang membuat kita merasa dicintai. Itu semua harus kenal dulu tentang diri kita sendiri. Maka ketika kita sudah kenal dengan diri kita sendiri, maka baru kita bisa untuk bisa self love. Self love atau mencintai diri kita hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang mengenal dirinya sendiri. Kalau sampai sekarang kita tidak tahu, ya, apa maunya kita, ya, apa yang kita suka dan sebagainya, apakah kita saat ini, hidup saat ini masih dipengaruhi oleh bayang-bayang masa lalu, atau masa lalu walaupun kita teringat tapi rasanya sudah nyaman-nyaman saja, itu kita sendiri yang tahu. Bahkan dengan kita mempunyai rasa yang tidak nyaman di dalam diri kita, sangat mengganggu hari-hari kita. Misalnya kita punya rasa marah terhadap seseorang, atau rasa kecewa, atau benci, atau misalnya sakit hati atau sulit memaafkan, ya. Kita harus kontrol juga apakah itu masih ada di dalam diri kita, berapa persen keberadaannya, apakah kita bisa mengatasi sendiri. Kalau kita tidak bisa mengatasi sendiri, berarti sudah saatnya minta bantuan kepada profesional, berarti sudah saatnya minta bantuan kepada ahlinya pun. Itu termasuk memiliki kesadaran kepada diri sendiri. Yang termasuk ke dalam kesadaran terhadap diri, kita harus melihat posisi kita ada di mana. Karena seperti inilah level manusia. Ada manusia yang posisinya paling bawah atau paling rendah adalah hidup hanya sekedar hidup, ya. Hidup hanya sekedar hidup. Dia pada saat lapar makan, pada saat ngantuk tidur, haus minum, gitu ya. Jadi hidup hanya sekedar hidup, ya. Ngantuk tidur, ya. Jadi mungkin seperti zombie, ya. Itu level yang paling bawah. Jadi hari-harinya hanya diisi oleh sekedarnya saja, gitu. Apa insting yang muncul pada saat itu, itulah yang diikuti. Level di atasnya, ya, hidup ikut dengan skenario orang lain. Orang yang hidup dengan skenario orang lain, ya, ikut kepada ramenya, gitu. Ramenya ke sana ikut, ramenya ke sini ikut, gitu ya. Dia tidak mempunyai independensi, tidak mempunyai tujuan hidup, ya. Sehingga dia cari ramenya aja, gitu. Nah, ini sangat membuat rentan terhadap tidak bahagia. Kenapa? Karena ketika ikut-ikut dengan orang lain belum tentu sama dengan identitas dirinya secara fitrah yang Allah berikan kepada kita. Contohnya, sebenarnya ya secara fitrah kita diberi kelebihan itu dalam kecerdasan musikal misalnya. Tetapi pada saat itu ramenya, ya,
ramenya sedang sekolah desain interior misalnya gitu, dia ikut. Mungkin saja dia bisa mengikuti, tapi dia tidak bisa bahagia di situ. Karena kebahagiaan itu di mana apa yang dilakukannya sesuai dengan fitrahnya gitu, sesuai dengan potensi terbaik yang Allah berikan kepada dirinya. Makanya kita harus menemukan apa hobi kita dan apa passion kita, ya beda, sangat berbeda passion dan hobi. Karena passion itu adalah sesuatu yang membuat kita selalu bergairah ya sepanjang hari. Contohnya misalnya saya pernah ditanya sama orang lain, udah Dewi kok gak capek sih ngurusin orang-orang depresi setiap hari gitu ya. Ya saya nggak pernah merasa capek karena mungkin di situ passion saya gitu. Karena orang yang menemukan passionnya itu dia tidak merasa sedang bekerja, dia merasanya sedang bersenang-senang begitu loh. Itu tandanya ketika kita melakukan pekerjaan sehari-hari kemudian kita merasa happy ya, merasa terus bergairah, berarti kita sudah menemukan dengan passion kita ya. Kemudian di atasnya adalah ikut skenario diri. Nah biasanya di sini tuh sudah menemukan kebahagiaan karena langkah-langkah aktivitas setiap hari itu sesuai dengan maunya diri, pas banget, oh ini aku banget gitu, ini aku banget, jadinya dia punya jadi dia happy gitu. Nah tapi happy itu ternyata sifatnya pun sementara, karena ada satu sisi di dalam dirinya, yaitu kita kan diciptakan oleh Allah tuh ada 3 elemen ya, tidak hanya tubuh kita tuh ada 3 jenis tubuh ya, tubuh fisik ya, kemudian akal itu adalah tubuh di mana di situ ada di area akal, kemudian ruh ya, ruh karena kita hidup ini berarti masih Allah tiupkan ruh di dalam diri kita. Nah di dalam ruh kita yang selalu ruh itu hanya bisa bahagia, tubuh ruh itu aja bisa bahagia ketika dibawa untuk senantiasa mengingat penciptanya. Nah, jadi ikut skenario diri itu sebenarnya sudah bahagia di sini, tapi bahagianya belum sempurna. Ya, bahagia orang yang sempurna ketika hidupnya sudah mengikuti skenario Allah. Nah, disinilah disebut dengan puncak bahagianya manusia, di mana setiap apapun yang terjadi di dalam hidupnya, dia menyadari betul bahwa ini tidak akan terjadi kecuali Allah sudah izinkan. Dan segala sesuatu yang Allah izinkan berarti pasti ada kebaikan di situ. Makanya setiap kejadian apapun itu kepada orang yang sudah memahami secara utuh tentang bab takdir, tidak ada yang namanya takdir buruk. Takdir itu semuanya baik ya. Sehingga ya untuk yang ikut skenario Allah ini adalah level-level perasaan yang harus kita periksa ya, diri kita ada di level mana yang saat ini sedang dominan yang muncul di dalam hari-hari kita. Dan itu sebenarnya di dalam alat namanya EEG itu bisa diukur ya. Jadi kita tuh saat ini punya perasaan apa, kemudian ada alat disambungkan kepada komputer, di komputer muncul level energinya berapa hertz gitu ya. Nah itu ada ya. Nah yang tadi level tertinggi manusia itu, di mana puncak bahagia manusia itu ketika dia mengikuti skenario Allah, itulah termasuk di dalam bagannya David Hawkins ini ya, pakar dari psikologi modern dan pakar dari ilmu fisika modern dan neuroscience ya, bahwa level tertinggi manusia yaitu di level pencerahan ya. Di level pencerahan ini 700 sampai 1000 Hz, di mana ketika manusia sudah sampai di tingkat energi tertinggi ini, maka ketika dia bersama-sama dengan orang lain, dia mampu untuk menetralisir sampai 250 orang yang sedang mengalami energi yang low atau rendah. Jadi orang yang di pencerahan itu, mohon maaf kalau di Islam itu sama dengan bil hikmah ya. Bil hikmah itu artinya begini, pada saat berhadapan dengan orang, ketemu dengan peristiwa apapun yang dia alami,
bahkan mungkin secara pandangan fisik itu sebuah keburukan, misalnya orang mengatakan buruk tentang kita atau berbuat sesuatu yang tidak menyenangkan kita. Walaupun secara pandangan mata itu adalah buruk dan tidak menyenangkan, tapi di dalam sudut pandang orang yang di level pencerahan itu tetap yang terlihat itu hanya sisi baiknya, sehingga tidak ada celah di dalam hidupnya itu untuk tidak bahagia gitu loh. Jadi semuanya yang terjadi adalah bahagia dari bahagia dari bahagia. Bahkan orang yang katakanlah kata-katanya menyakitkan dan perbuatannya menyakitkan sekalipun, dia menjadi manusia yang tidak bisa disakiti gitu ya. Kenapa? Karena dia menyadari betul orang itu hadir dengan kata-kata yang buruk atau perbuatan yang buruk juga tidak akan hadir kecuali Allah yang mengizinkan, dan setiap Allah yang izinkan itu dia yakin di balik itu ada sebuah hikmah kebaikan yang bisa dia ambil, maka dia langsung respon pertama adalah berdamai ya. Berdamai dengan keadaan, kemudian setelah berdamai maka akhirnya rasa damai itu segala masalah yang tadinya terlihat besar menjadi kecil, masalah yang terlihat kecil menjadi seperti tidak ada masalah gitu. Nah itu yang membuat kemudian orang ada di level yang mandiri, yang bahagia, ya lahir batin, dan dia akhirnya menjadi pribadi yang kuat. Dia tidak bisa digoyahkan, tidak bisa dilemahkan oleh orang-orang di sekitarnya. Kenapa? Karena dia ada di posisi di energi yang paling tinggi. Bahkan orang-orang yang di sekitarnya itu orang-orang yang posisinya di energi yang rendah ya, seperti orang yang ini marah ya, marah itu ternyata levelnya di bawah sekali ya, energinya ya 150 Hz ya, sangat rendah. Jadi ini ada garis warna putih ya. Nah ada garis yang warna putih. Kalau yang garis warna putih ke bawah itu masuk golongan energi yang force. Jadi kalau ini masih dominan dan ada dalam diri kita, itu sifatnya adalah melemahkan dan merusak. Tidak hanya merusak perasaan kita, tapi merusak sel-sel kita secara fisik. Ya, maka kalau misalnya masih ada nih di dalam diri kita, ya level-level dari mulai bangga, nah bangga pun ternyata itu energinya force ya. Bangga terhadap diri sendiri itu ternyata force, itu melemahkan. Dari mulai ke bawah ya, bangga, marah, keinginan, takut, kesedihan yang mendalam, apatis, rasa bersalah dan malu. Nah, kita mari sama-sama untuk bisa mengembangkan diri dan memberdayakan diri kita, diawali dengan memeriksa apakah rasa-rasa itu masih ada di dalam diri kita, karena itulah yang membuat kita menjadi sulit untuk menjadi pribadi yang kuat, karena rasa-rasa ini yang melemahkan ya. Nah, untuk garis putih ke atas ya, itu sifatnya power ya. Jadi sifatnya adalah menguatkan, semakin naik ke atas semakin kuat, semakin tinggi energinya ya, dan emosinya semakin damai. Bahkan di emosi yang mencerahkan itu rasanya itu tidak terkatakan ya, tidak terkatakan itu saking dia mempunyai rasa bahwa sampai di titik atau di level apapun yang terjadi aku siap ya Allah gitu. Ya itu yang katakan kepada diri sendiri. Jadi hidupnya itu mengalir saja mengikuti kemana arah Allah menuju hidupnya, sehingga hari-harinya itu damai ya. Kemudian karena energinya tercerahkan, dimanapun dia berada, dia bisa menjadi cahaya untuk orang-orang di sekitarnya.